Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama RI, Transformasi LPTKIAIN Sultan Amai Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sofi Rohman, guru mata pelajaran fikih di MA Bina Insan Mulia 3 Kabupaten Cirebon. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI, Transformasi batch 4 tahun 2025 di LPTKIAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2574250743 pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKMPPG batch 4 tahun 2025 pada materi transaksi jual beli kelas 10 mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya Bapak, sebelum memulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak ingin dari ketua kelasnya, silakan untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang sakit hari ini? Ada yang tidak hadir? Baik. Bapak kontrol dulu ya untuk absensinya. Abdurrahman Al-Rasyid hadir. Adha Putra Muwahhidul Ismail Hadir. Akmal Halim. Aliana Mutia Hafid. Ataraksya Dewi Ma'arif. Anissa Elina Megara Sahidah. Cantika Agnia Siti Rahma MF ya. Selanjutnya Bapak minta sedikit waktu ya agar kita dalam belajar mendapatkan sesuatu kenyamanan. Diminta untuk berdiri sejenak agar bisa coba lihat diri kalian masing-masing, apakah kalian sudah dalam keadaan rapi? Sudah dalam keadaan rapi? Sudah dimasukkan? Oke, coba lihat sekeliling kalian, apakah ada sampah? Sudah dalam keadaan bersih? Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya untuk pembelajaran kali ini sebelum kita memulai ya, dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama melantunkan lagu kebangsaan kita yakni Indonesia Raya. Ya, yang nanti akan dipimpin oleh Nisfa. Silakan kepadanya dipersilakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Sebentar.
lagi kita berikan tepuk semangat. Coba Anisfa pimpin tepuk semangatnya terhadap teman-temannya. Ya Pak, baik Pak. 1, 2, 3, tepuk semangat. Baik, kita mulai ya. Sebelum itu, ada yang masih ingat apa definisi dari kepemilikan? Silakan ajukan tangan. Baik, silakan Cantika. Apa itu kepemilikan? Hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta khusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasalurkan dan segala bentuk tasyaruf selama tidak ada pembunuhan tasyaruf. Oke, berikan apa buat Cantika? Dalam pembahasan pada kemarin itu tentang kepemilikan, di mana nanti kita akan membahas tapi masih terkait ya, yakni adalah transaksi jual beli. Jadi pembelajaran hari ini adalah temanya adalah transaksi jual beli. Baik, sebelum kita memasuki materi transaksi jual beli, ya alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran melalui pembelajaran discovery learning peserta didik pada pembahasan transaksi jual beli. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap jujur dan adil dalam kegiatan jual beli dengan konsisten. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian jual beli dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan dasar hukum jual beli dalam Islam dengan tepat. Yang berikutnya yang keempat, yakni menganalisis ketentuan tentang jual beli. Yang terakhir yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan tugas atau lancar. Nah, itu adalah tujuan dari pembahasan hari ini dengan materi transaksi jual beli. Ya. Oke, next. Ya. Bapak sedikit nanti akan menjelaskan ya poin-poin dari pembahasan transaksi jual beli. Yang pertama yaitu adalah dalil dan definisi jual beli atau back, ya, di mana landasan hukum atau dalil syar'i dalam transaksi jual beli dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, artinya yaitu adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Begitu juga ada hadis atau sabda Rasulullah SAW di mana pernah ditanya mengenai penghasilan yang paling baik. Nabi bersabda, pekerjaan seseorang lelaki dengan tangannya sendiri dan jual beli atau berdagang. Ya, karena beliau juga berdagang. Yaitu hadis riwayat Al-Bazzar. Nah, kemudian ada definisi dari jual beli atau back. Ya, jual beli ini ada secara bahasa dan ada secara istilah. Secara bahasa itu adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, ya, atau tukar menukar, menukarkan barang dengan barang, itu secara bahasa. Nah, kalau secara istilah yaitu adalah tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Maksud dari secara permanen itu menjadi hak milik setelah kita membeli. Nah, dari definisi terdapat pengecualian, ya. Pengecualiannya adalah mengecualikan hibah atau pemberian. Karena kenapa? Kalau hibah itu sifatnya satu arah, hanya apa? Menerima,
gitu loh ya. Karena kita sudah mendapatkan hadiah, tapi kita tidak memberikan sesuatu terhadap seseorang yang memberikan hadiah gitu ya. Hanya mengatakan ya terima kasih gitu ya atas pemberiannya. Nah kemudian mengecualikan nikah walaupun akad tidak terjadi pada materi. Nah kenapa kok membahas tentang nikah? Karena dalam jual beli ada yang namanya ijab dan qabul ya, mengecuali. Kemudian yang berikutnya mengecualikan ijarah atau persewaan karena bersifat tidak permanen. Kalau sewa itu suatu saat bisa dikembalikan. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah 3 praktek jual beli berdasarkan kondisi komoditi. Ya, di mana ada 3 poin. Yang pertama ada B musyahadah, yang kedua ada B mausuf fi dhimah, dan yang ketiga ada B ghaib. Yang pertama B musyahadah yaitu adalah jual beli yang dilihat secara langsung, secara sorek, bisa dilihat, bisa diterawang oleh pelaku transaksi. Ada barangnya, wujudnya ada, ya kita bisa merasakannya. Nah, melihat sebagian sampel dianggap cukup jika mewakili keseluruhan. Misal melihat sebagian beras dalam karung. Jadi ketika kita membeli beras, cukup bagian atasnya saja. Ketika atasnya sudah dilihat secara bagus, ya otomatis bawah sampai bawahnya juga beras tersebut dalam keadaan bagus gitu. Cukupkan diwakilkan saja gitu loh. Penglihatan barangnya. Melihat secara pada udah, melihat secara hukum pada luput juga cukup jika melihat bagian dalam merusak komoditi. Ya. Kemudian B mausuf fi dhimah, jual beli dengan sistem tanggungan. Ya, maksudnya tadi ketika kita melakukan jual beli harus ada spesifikasinya. Saya membeli peci 1 yang berukuran nomor sekian. Kemudian lebarnya sekian, tingginya sekian, warnanya apa, kemudian jenisnya, bahannya apa, yaitu dijelaskan secara detail. Kemudian B yang ghaib itu jual beli komoditi yang terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau salah satunya tidak terlihat. Misalnya transaksi barang yang masih dalam perjalanan. Menurut Imam Syafi'i, ya itu tidak sah, ya karena takut ada mengandung yang namanya penipuan karena barangnya tidak bisa dilihat. Kalau menurut selain Imam Syafi'i itu sah jika disebutkan spesifikasinya tadi yang sudah dijelaskan di awal tadi, ya baik itu ukurannya, warnanya, bahannya. Nah itu sah-sah saja. Nah hukumnya di sini ada 5 hukum. Ada hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah, dan hukum haram. Dan tentunya dari kelima hukum ini peristiwanya pun berbeda. Selanjutnya adalah struktur akad jual beli, di mana ada 3 rukun. Yang pertama aqidain, yaitu ada 2 orang antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu adalah maqud alaih, komoditi jelas dan halal, barangnya jelas dan halal. Ya. Yang ketiga itu ada sighah, ya ada ikrar dan bentuk akad, ijab qabul. Ya, itu adalah struktur akad jual beli. Ya. Yang terakhir itu adalah etika dan larangan dalam jual beli. Etikanya disunahkan jujur dan transparan, menjauhi dari kata sumpah. Itu atau jauhi yang namanya sumpah ya. Walaupun jujur juga, apalagi berbohong. Ya. Kemudian transaksi yang dilarang atau haram nih, ada menimbun. Ya, tahu menimbun? Ya, menimbun itu seperti halnya menimbun makanan pokok yang dibeli saat mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ya,
pada saat masyarakat sangat membutuhkan. Kemudian ada najasi, menawar barang dengan harga tinggi bukan karena ingin membeli, tapi untuk menipu orang lain. Kemudian saum ala saum, menawar menjual di atas tawaran penjualan orang lain yang sudah sepakati. Sedangkan nanti selanjutnya Bapak ingin kalian membentuk kelompok. Bapak ingin membuat 4 kelompok. Nanti Bapak memberikan tugas. Yang pertama, apa saja poin-poin yang penting dalam pembahasan transaksi jual beli yang sudah tadi dijelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, nanti Bapak akan memberikan LKPD beserta studi kasus terkait dengan transaksi jual beli. Maka dari itu, pada kalian semua dipersilakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya kan sana Kerjakan ya. 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 Baik. Bapak beri waktu 15 menit. Nah, saya coba lihat bagi tugas ya. Ada kesulitan nggak? Tugasnya gimana? Jadi ada seorang penarik yang menjual buah mangga yang sangat muda dan belum layak dipanen, yang masih menggantung tuh di pohonnya dengan sistem bolongan atau ijon tuh, tanpa menimbang atau menakar perkiraan hasil panen secara pasti. Pertanyaannya, bagaimana hukum jual beli tersebut? Fikih, muamalah, gimana nih? Tadi catatan. Set, coba. Ngobrol. Ya, mana soalnya? Gila. Tersebut kalau misalnya pakai nah, berarti nggak bisa dong. Punya sendiri, terus dijual baru sah. Itu kan persetujuan dari nggak boleh. Sudah selesai. Silakan persiapkan kelompoknya masing-masing agar bisa mempersiapkan siapa saja yang nanti presentasi di depan kelas. Boleh 2 atau 3 orang. Ya. Untuk kelompok 1 apakah sudah siap? Siap. Siap, oke. Silakan untuk kelompok 1. Maju depan. Yang semangat. Ya, bacanya yang lantang. Ya, silakan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jual dan jual beli. Jual beli mengenai landasan yang terdapat dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Definisi secara bahasa, tukar menukar sesuatu, dan secara istilah, tukar menukar sesuatu yang tetap. Ada 3 praktik jual beli berdasarkan kondisi komoditi. Yang pertama ada bai musyahadah, yang kedua ada bai mausuf fi zimmah, yang ketiga ada bai ghaib. Hukumnya ada 5. Yang pertama ada sunnah, wajib, haram, makruh, dan mubah. Struktur akad jual beli yaitu ada 3. Yang pertama akidain, yang kedua mawud alaih, yang ketiga
sirat atau ijab kabul. Syarat-syarat komoditi yaitu pertama ada milik pribadi, kedua transparan, ketiga mampu diserah terimakan, keempat suci, yang kelima bermanfaat. Dalam studi kasus, di sebuah desa yang terisolasi akibat bencana alam, terjadi kelaparan hebat. Seluruh warga kehabisan persediaan makanan. Hanya Pak Budi yang memiliki stok beras cukup untuk dijual. Warga desa membutuhkan beras tersebut untuk bertahan hidup. Namun Pak Budi awalnya enggan menjualnya karena ini menyimpannya untuk persediaan jangka panjang pribadinya. Oke, berarti yang pertama ini studi kasusnya adalah tentang seseorang yang menjualkan barangnya terhadap orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya wajib. Oke, wajib plus, betul. Kembali ke tempatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok yang kedua, silakan. Dalam studi kasus ada anak bernama Budi menjual motor milik temannya Andi tanpa pengetahuan dan izin dari Andi. Kemudian mengambil uang hasil penjualan. Sampai jual beli tersebut tidak sah karena salah satu rukun jual beli adalah penjual harus memiliki umum atau kewenangan atas barang yang dijual. Oke, dari kelompok dua ini studi kasusnya adalah kasusnya itu bukan milik sendiri, melainkan punya orang lain. Punya orang lain malah dijual. Jadi itu hukumnya haram, ya, tidak sah atau dilarang. Oke, silakan ditutup presentasinya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok ketiga, silakan. Hukum dari jual beli itu terbagi menjadi 5. Ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Adapun struktur dari jual beli apa? Yaitu ada 3, akidain, makruh ilaih, sama sigot. Seorang muslim membeli barang di toko pelontong di sekitar masjid. Setelah azan kedua, komandan sholat Jumat berkumandang. Jual beli ini masuk karena menghadirkan kewajiban sholat Jumat. Oke, untuk kelompok 3 ini tadi kasusnya adalah jual beli di saat azan berkumandang pada sholat Jumat. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Bagaimana? Kok bisa dihukumi makruh? Apa alasannya? Karena melalaikan sholat. Oke, karena melalaikan sholat. Kelompok yang keempat, silakan maju ke depan. Kasus seorang petani menjual buah mangga yang masih sangat muda dan belum layak panen yang masih menggantung di pohon dengan sistem borongan bujur tanpa menimbang atau menakar perkiraan hasil panen secara pasti. Pertanyaannya, bagaimana hukum jual beli tersebut menurut fikih muamalah? Jawaban dari kelompok kami, jual beli ini haram dan tidak sah karena termasuk jual beli gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian dan ijon yang dapat merugikan salah satu pihak akibat risiko gagal panen atau ketidakpastian volume barang. Oke, beri plus. Kelompok kita, bila ada salah mohon maaf. Bila ada taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Presentasi dari kalian semuanya luar biasa. Ya, semuanya bisa menjelaskan dan bisa menjawab dari studi kasus yang berbeda. Ya, ada yang dihukumi wajib, ada juga yang dihukumi makruh, ada yang dihukumi sunnah, dan ada juga yang dihukumi haram. Ya, baik, kesimpulan
kesimpulan dalam transaksi jual beli bahwasanya kita sudah bisa mengetahui definisi dari jual beli baik secara bahasa ataupun secara istilah. Begitu juga berdasarkan dalil atau landasan yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, kemudian juga kalian sudah bisa mengetahui hukum-hukum dari jual beli. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan ada haram. Begitu juga kalian sudah bisa mengetahui rukun daripada transaksi jual beli, di mana di dalamnya ada aqidain, ada dua orang yang bertransaksi atau serah terima antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua adalah maqud alaih, yang dimana barangnya jelas ya dan transparan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah adanya ikrar atau hijab qabul, serah terima. Kemudian juga bahwasanya dalam transaksi jual beli juga ada yang namanya etika, di mana dalam jual beli kita bersikap jujur dan adil, tidak boleh berbohong atau menipu orang. Ya, karena ketika misal dalam transaksi jual beli tidak transparan alias berbohong akan merugikan daripada salah satu pihak. Oke. Bapak ingin memberikan refleksi pada kalian dari beberapa yang sudah dijelaskan tadi selama ini, apa yang bisa dipetik dalam pembahasan transaksi jual beli. Satu, silakan. Ada yang mau? Apa yang bisa dipetik dalam pembahasan selama ini dalam tema atau materi transaksi jual beli? Ada yang bisa? Angkat tangan. Apa? Ya, silakan. Lebih tahu tentang jual beli. Lebih tahu tentang jual beli. Jadi lebih luas lagi ya masalah transaksi jual beli. Ya. Kemudian ada lagi? Ya, silakan Anda. Kita bisa terhindar dari adanya penipuan dalam jual beli. Oke, bisa terhindar dari penipuan jual beli karena kita sudah bisa memahami bagaimana transaksi jual beli. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan ya. Kalian semuanya luar biasa ya. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan kembali kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Setelah sekarang kita belajar, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak cukupkan itu pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau sikap Bapak yang keliru. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.